Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 6 Februari tahun 2021, saya akan menjawab request teman-teman dari grup Vibo Princess. Terima kasih teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe di channel ini, karena like, share, dan subscribe teman-teman sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi saya untuk terus memberikan konten-konten yang menarik. Terima kasih. Yuk, kita lihat request yang pertama dari sektor properti. Saham yang ditanyakan adalah Wika, Wijaya Karya. Wika kemarin ditutup di level 1935, menguat 2,11%. Nah, saat ini teman-teman kalau kita lihat Wika ini di sini di 1, 2, 3, 4 hari terakhir dia sedang sideways di range 1695 sampai 2030 ya untuk Wika. Jadi support terdekat Wika ada di area 1770 sampai 1805. Resisten terdekat ada di 2030 dan 2125. Ini untuk Wika. Kemudian kita akan lihat selanjutnya adalah BSDE. BSDE juga sama seperti Wika, jadi dalam 4 hari ini dia sedang range bergerak di dalam range 1090 sampai 1240. Area resisten terdekat dari BSDE ada di 1190, kemudian 1215 dan 1250. Sedangkan supportnya ada di 1140 sampai 1065. Bila area 1065 ini ditembus, maka ada potensi untuk menguji berikutnya di 975 untuk BSDE. Kemudian kita akan lihat SSIA. Ya, SSIA kemarin ditutup di level 525. Area support terdekat ada di 490 dengan resisten ada di 550, kemudian di 575. Kita akan lanjut ke BRPT, Barito Pacific. Ya, BRPT 1, 2, 3, 4 hari terakhir tertahan di level 1170. Kemarin ditutup di level 1165. Bila BRPT lanjut menguat, maka dia akan menguji 1200, kemudian dia akan menguji 1285. Namun bila tidak, maka area support terdekatnya ada di 1075, 1020 dan 955. Selanjutnya kita akan lihat SMBR. Ya. SMBR kemarin ditutup di level 910. Jadi sudah sejak 26 Januari dia tertahan nih di area Fibonacci ini ya, 905. Kemarin ditutup di 910. Area resisten terdekatnya ada di 955 sampai 990 dengan support ada di level 765 dan 700 terdekatnya yang saya bacakan ya. Kemudian kita akan lihat Tekim. Tekim kemarin ditutup melemah minus 0,6,08% di level 15.825. Area support terdekat Tekim di 15.125 dengan resisten berikutnya di 18.225. Jadi Tekim ini masih uptrend ya kalau dilihat, walaupun ada pelemahan, tapi secara tren jangka dari sejak September kita masih terus baca dia uptrend. Resisten terdekat adalah di sini. Ini adalah area all time high-nya dari Tekim ya. Areanya di situ sebenar-benarnya Tekim itu tertingginya ada di 18.450 ya. Selanjutnya kita akan lihat ASI, Astra International. Oke, jadi gini nih chartnya ya. Oke, kita lihat ASI gerakannya seperti ini ya. Ada resisten terdekat Astra di 6430, support ada di 6050, kemudian support berikutnya ada di 5750 ya. Bila dia sanggup melewati 6425 ada potensi menguji 6650.
untuk ASI. Kemudian kita akan lihat GJTL. Oke. GJTL kemarin ditutup menguat 11,61% di level 865. Area resisten dari GJTL di 885, kemudian 945, dengan area supportnya ada di 720, kemudian di 670 terdekatnya GJTL. Selanjutnya kita akan lihat SRIL. Ya. SRIL area resisten terdekat ada di 258, kemudian 266. Dan area supportnya ada di sekitar 232 untuk SRIL. Berikutnya kita akan lihat Telkom, TLKM. TLKM seperti ini, teman-teman, gerakannya. Jadi di sini kelihatan ada pola ya, teman-teman. Area resisten terdekatnya si Telkom ada di 3340 di sini nih, ya. Kalau Telkom bisa keluar dari downtrend line yang di sini yang terbentuk sejak 11 Januari, dia akan, misalnya dia bisa menguat keluar dari area ini, maka baru resisten berikutnya ada di 3480 untuk Telkom. Oke, berikutnya kita akan lihat TOWR ya. TOWR seperti ini. Wow, menguat terus 1 2 3 4 5 hari belakangan menguat, ditutup di level 1050. Resisten terdekat 1055, kemudian 1095. Supportnya ada di 1005 dan 960 untuk TOWR. Lanjut kita akan lihat ASA. Ya. ASA area resisten terdekat 1125, 1175 dengan support ada di 940, kemudian di 795. Selanjutnya kita akan lihat dari sektor agri, sahamnya yang ditanyakan LSIP. Jadi LSIP ini sedang sideways di sini ya, teman-teman ya. Area resisten terdekat ada di 1350, kemudian di 1380, support ada di 1235 ya, ini untuk LSIP. Kemudian kita akan lihat BWPT. BWPT kayak gini ya teman-teman, resisten terdekat di 122, support terdekat di 109. Kalau 122 sanggup bertahan, maka 130 adalah resisten berikutnya. Lalu kita lihat AALI ya. AALI juga support terdekat ada di 10.900 dengan resisten terdekat di 11.425, kemudian 11.800, itu dulu untuk AALI. Kita akan lihat ke sektor finance, saham yang ditanyakan adalah BBRI. BBRI area resisten 4570, kemudian 4740, support ada di 4140 dan 3970. Selanjutnya kita akan lihat Bank Bukopin, BBKP ya. BBKP ada support di 450-an, resisten di 520, kemudian di 588. Ya. Lanjut kita akan lihat BJTM. BJTM kayak gini, masih membentuk sejak 29 Januari, masih terus menanjak harganya. Resisten terdekat di 820 ya, support terdekat 785, 745 untuk BJTM. Kemudian kita akan lihat HMSP. HMSP ini udah ada video tersendiri ya, waktu itu Unilever, GGRM, dan HMSP. Jadi trennya masih turun nih teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu, zoom ke yang deket ini aja dulu ya. Jadi kemarin dia menguat tapi tertahan di area sini ya, di area 1455, kemudian sekarang lagi menurun ya, lagi melemah dulu. Area resisten terdekatnya di 1425, kemudian ada support terdekat 1360, baru 1275. Nah, kalau 1275 ini ditembus, maka ada potensi melemah ke level di sini ya. Kemudian kita akan lihat Unilever ya. MSP, kemudian Unilever. Unilever juga mencoba untuk menembus dari downtrend line-nya,
Namun sampai saat ini belum berhasil nih teman-teman ya. Namun kalau si HMSP masih bisa bertahan di level 6.900, mungkin masih ada harapan untuk dia menembus. Tapi so far sekarang 6.900 ini jadi supportnya ya. Terdekatnya 7.000 dulu, kemudian 6.900. Resistennya ada di area ini 7.400-an untuk Unilever. Lalu kita akan lihat Kalbe Pharma. Ya, Kalbe Pharma area resisten terdekat 1625, kemudian 1690, support ada di 1490 untuk Kalbe Pharma. Lanjut kita akan lihat BMTR. BMTR ada area resisten terdekat di 274 ya di sini ya. Ada double Fibonacci, terus juga ada resisten berikut di 286. Dengan support ada di 252, kemudian di 240 terdekatnya untuk BMTR. Lanjut kita akan lihat UNTR ya. UT kemarin tertahan di level 22025. Area resisten terdekat di sini 23250, kemudian 23850. Baru kita bicara 24425. Saya bacakan dua ini dulu aja yang terdekat ya. Lanjut, kita akan lihat Akra. Oke. Akra juga cakep ya, naik menguat terus. Resisten terdekat ada di 3600, support 3280 terdekat, baru 3190. Kita akan lihat sektor mining. Yang pertama sahamnya adalah Adaro. Adaro di sini masih ada di area support, teman-teman. Resisten terdekat 1220, 1240, 1300 sampai 1345. Sedangkan support ada di 1160 untuk Adaro. Kemudian kita lihat Doit. Ya. Doit resisten ada di 330 dan 348. Supportnya ada di 280 untuk Doit. Lalu kita akan lihat Tins. Ya, Tins ada resisten di 2020, kemudian sampai 2170. Ya, support ada di 1695 Tins. Dan yang terakhir kita akan lihat Inco. Ya. Inco di sini ada support di 5625 sampai 5750, support terdekat. Lalu support yang paling ininya kuat, yang paling dekatnya di 5225 nih. Resistennya si Inco terdekat ada di 6190, kemudian 6300 ya. Kalau Inco bisa terus menguat ya paling dia akan menguji 66 sampai di area ini ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya bacakan untuk request hari Minggu ini. Semoga apa yang saya bacakan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tanggal 15 Februari saya ada kelas spesial, kelas ilmu kali donasi. Kali ini donasi untuk anak-anak penderita kanker dari Yayasan Pita Kuning. Bila teman-teman berminat untuk mengikuti kelas ini, kamu bisa menghubungi saya dan informasi lengkapnya ada di sini. Oke, ini dulu teman-teman. Kita ketemu lagi di video YouTube berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan salam semangat selalu. Bye!